Baik, bertemu lagi di channel Izul MTQ. Saya Izul Mutakin. Jangan lupa subscribe dulu supaya saya semangat membuat video-video. Seperti janji saya di video sebelumnya, saya coba sharing membahas transaksi penjualan dan pembelian dengan diskon, yaitu pencatatan dengan metode net method dan gross method. Jika kalian bingung apa sih net method dan gross method itu perbedaannya, kalian bisa tengok video saya yang pertama tentang pembahasan materi perusahaan dagang. Langsung saja kita ke contoh transaksi soal. Kita coba menggunakan net method dulu. Sudah ya. Tanggal 1 bulan 1 2020, PT Izul menjual barang secara kredit kepada PT MSN dengan harga 8 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Beban pokok penjualan sebesar 4 juta. Di sini karena kita menggunakan net method atau diskon diakui di awal, maka karena ini kan PT Izul ini menjual barang secara kredit, otomatis debitnya itu piutang pada penjualan. Nah, karena ini menggunakan net method, maka saldonya itu atau nominalnya bukan lagi 8 juta, tapi kita harus mengurangi dengan diskonnya. Karena ini menggunakan net method atau diskon diakui di awal, itu 8 juta dikurangi 2%. Jadi bukan lagi 8 juta tapi saldonya itu 7.840 karena sudah dikurangi diskon 2%. Lalu kita ke HPP-nya 4 juta, tulis saja 4 juta. Ini kalau menggunakan metode net method. Lain halnya ketika kita menggunakan gross method atau metode kotor. Ini, ketika kita menggunakan metode kotor, diskon tidak diakui di awal, tapi nanti diakui saat pembayaran. Jika dia membayarnya 10 dengan tenggat kurang dari 10 hari atau 10 hari mendapat diskon. Kalau misalkan lebih dari 10 hari tidak akan mendapat diskon. Jadi kita catat bukan 7.840 tetapi harga aslinya itu 8 juta karena menggunakan metode gross. Untuk HPP sama 4 juta. Jadi seperti ini, perbedaannya cukup signifikan karena yang net method sudah dikurangi diskon, ketika gross method belum dikurangi diskon. Transaksi tanggal 10, PT Izul menerima tunai dari PT MSN sebesar 4 juta atas penjualan tanggal 1. Menerima 4 juta tanggal 10 berarti masih dalam masa diskon. Karena di sini kita sudah mengurangi ya dengan diskon, maka ketika dia masih masa diskon, kita akan juga mengurangi dengan diskonnya 2%, itu sama dengan 4 juta dikurangi 2% dari 4 juta. Jadi yang kita terima senilai 3.920.000. Nah, ketika kita menggunakan gross method atau metode kotor, kita lihat di sini. Ketika kita menerima 4 juta, ini kan masih masa diskon nih. Karena menggunakan masa diskon berarti masih mendapat diskon atau potongan senilai 2%. Karena menggunakan gross method, maka di sini harus ada akun diskon penjualan. Jadi bedanya di situ antara gross method dengan net method. Piutangnya yang berkurang tetap 4 juta nih. Tuh agak 4 juta. Nah, nanti perbedaannya akan ada di sini. Di sini atas yang kita terima adalah senilai diskon. Senilai 4 juta dikurangi diskonnya 20%.
2% ya. 4 juta keluarga dikurangi 2%. Jadi uang yang kita terima senilai 3.920.000. Kenapa kok beda? Karena dia masih masa diskon, maka kita memberi dia diskon. Cara menghitung diskon adalah kali aja 4 juta dikali 2%. Jadi di sini masih balance, sama-sama 4 juta. 3.920.000 ketika ditambah 80.000 hasilnya 80.000, hasilnya 4 juta. Jelas ya? Selanjutnya adalah transaksi tanggal 20 bulan 1 2020. PT Izul menerima tunai dari PT MSN sebesar 4 juta atas penjualan tanggal 1. 4 juta. Tanggal 20, tanggal 1 sudah tidak masuk masa diskon. Jadi, PT MSN tidak mengambil diskon yang tadi kan bayar 4 juta. 4 jutanya lagi tidak masuk masa diskon. Maka kas yang diterima senilai 4 juta rupiah karena tidak masuk masa diskon. Terus kan tadi piutangnya sudah dikurangi diskon, berarti di sini ada pendapatan diskon yang tidak diambil. Ini kalau metode net method, jadi diingat-ingat. Intinya jurnalnya nanti akan seperti ini, senilai 4 juta dikali 2%. Masih balance. Kita menggunakan metode gross method nih. PT Izul menerima tunai dari PT MSN sebesar 4 juta. Karena tidak masuk masa diskon, tinggal tulis saja 4 juta. Beres. Ini ketika penjual mencatat. Kita coba ketika pembeli yang mencatat. Tanggal 1, PT MSN itu membeli barang kepada PT Izul seharga 8 juta. Pencatatannya seperti biasa, yaitu persediaan pada hutang. Nominalnya yang harus berbeda. Karena apa? Ini metode net method, maka pembeli juga harus mengakui barang yang dibelinya, nominal barang yang dibeli harus sudah dikurangi diskon. Caranya seperti biasa, kita langsung aja 8 juta dikurangi 2% dari 8 juta. Nilainya itu sama seperti yang Izul menjual ya. Jadi nilainya senilai 7.840.000. Maaf error. Ketika menggunakan metode gross, ketika kita membeli harganya tetap 8 juta karena gross itu saat mendapat diskon itu diakui seperti pembayaran, jadi nominalnya tetap 8 juta di sini. Lanjut ke transaksi nomor 2. Tanggal 10, PT Izul menerima tunai dari PT MSN sebesar 4 juta atas penjualan tanggal 1 tadi. Karena masih masa diskon, jadi ini hasil dari 4 juta dikurangi 2% dari 4 juta, hasilnya 3.920.000. Ketika membayar, utang di debit pada kas. Ketika menggunakan metode gross method akan berubah seperti ini. Utang yang berkurang itu tetap 4 juta karena kita punya 4 juta, utang 8 juta, membayar 4 juta, maka utangnya berkurang 4 juta. Kasnya yang berbeda karena ini masih masa diskon, mendapat diskon 2%. 4 juta dikurangi 2% dari 4 juta adalah senilai 3.920.000 dengan diskonnya yaitu 80.000. 80.000 ini diperoleh dari 4 juta dikali 2%.
Jadi perbedaannya di situ. Kalian tinggal ngafali aja, ngafali kenapa kok bisa gini. Tanggal 20 PT Zul menerima tunai dari PT MSN untuk melunasi utangnya senilai 4 juta rupiah. Tanggal 20 sudah tidak masa diskon, maka hutangnya 300, ketika menggunakan net method hutangnya itu senilai yang tadi. Hutangnya kan 7840 ini dikurangi 2% dari 80 juta. Jadi ini juga sama. Karena kita membayar 4 juta, hutangnya harus senilai 4 juta dikurangi 2% dari 4 juta. Jadi senilai 3.920. Beban diskon yang hilang adalah 2% dari 4 juta, itu senilai 80.000. Karena sudah tidak masa diskon, maka kita harus bayar senilai 4 juta atau tidak ada diskon sama sekali karena sudah melewati masa diskon. Ketika menggunakan metode gross method, karena sudah melewati masa diskon, maka bayarnya 4 juta. Tetap aja kita catat 4 juta, hutangnya berkurang 4 juta, kasnya berkurang 4 juta. Jadi perbedaannya di situ. Kalian bisa ngulik-ngulik sendiri dari contoh ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Dan ketika kalian mau sharing-sharing, silahkan tulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.